Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita pertemuan ke 31 sebenarnya, tapi karena kemarin lupa saya rekam, jadi saya tulis pertemuan ke 30. Sambil kita mereview yang kemarin kita baca, mungkin agak cepat ya, karena kemarin sudah kita baca, yaitu ayat ke 180 surat Al-Baqarah. Bagi teman-teman yang pegang kitabnya bisa di halaman 153. Kita baca doa dulu. Semoga pertemuan kita yang cuma sebentar-sebentar ini ya Bapak Ibu diberkahi oleh Allah. Ilmu yang kita cicil dikit-dikit ini diberkahi, dikaruniai ridhaan Allah, dan yang paling penting mendapatkan cintanya Allah. Kita kembali badannya bisa bisa sampai badannya dalam pelukan cinta Sang Maha Kekasih. Ala hadini ya kulli niyatin salihah li ridha wa li syafaati Rasulillah summa ila hadrat Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in thumma ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra summa ila Syekh Fadil Al-Jailani qaddasallahu sirra summa ila jamil wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara summa ila hadratin jami'il masyayikhina. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaironil wasiyatul lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum lailatas siyami uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail fala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kutiba
alaikum idza hadara hadakumul maut. Maka kemudian Allah berfirman, diwajibkan atas kamu juga dalam agamamu, wahai orang-orang beriman, apabila seorang di antara kamu kedatangan maut atau mau meninggal dunia, maka intaroka khaira, jika ia meninggalkan harta yang banyak, yang baik, maka eh, yang bisa dibagi-bagikan kepada yang berhak dan tidak ada alasan yang menyebabkan haramnya pewarisan harta tersebut, al-wasiyah, berwasiat. Ya. Yang mau meninggal diwajibkan di sini untuk berwasiat lil walidaini wal aqrabin kepada eh, ibu bapaknya, orang tuanya maupun kerabat-kerabat dekatnya bil ma'ruf, dengan wasiat yang baik, yang adil. Hakon alal muttaqin, yang begini ini wajib sebagai kewajiban yang mengikat kepada orang-orang yang bertakwa untuk menjaga iman dan tauhid mereka dengan mencintai orang-orang miskin, menyayangi kerabat-kerabat, menghindari berbagai hal yang dapat merusak kecintaan mereka itu. Faman baddalahu ba'da sami'ahu, maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah dia mendengar wasiat dari yang mewasiatkan, maka fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya maka dia akan maka sesungguhnya dosanya, yaitu dosa mengubah wasiat itu adalah fa innama itsmuhu, maka sesungguhnya dosanya, yaitu dosa menukar dan mengubah, ala, adalah bagi mereka yang menukar mengubah wasiat itu, yakni alladzina yubaddiluna, orang-orang mengubahnya secara zalim. Jadi nggak boleh mengubah wasiat itu setelah dia mendengar wasiat dari yang mewasiatkan. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Faman khofa janafan au ismam, faman khofa mimmusin, faman khofa mimmusin janafan au ismam fa aslaha bainahum fala isma alaih. Maka barang siapa yang khawatir penerima wasiat dan para wakil terhadap orang berwasiat itu pada saat berwasiat berlaku tidak adil atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan di antara mereka, maka tidak ada dosa bagi sang penerima wasiat untuk mengubah menukar wasiat itu, supaya berharap kebaikan, islah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha mengampuni dan maha penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan pada kamu untuk berpuasa. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, umat Nabi terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat, dalam beberapa hari tertentu, faman kana minkum maridon, dan barang siapa di antara kamu ada yang sakit dan penyakitnya berbahaya memberatkan ia berpuasa, au ala safarin, atau dalam perjalanan dalam perjalanan jauh dengan jarak tertentu, ya, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang berat menjalankannya, fidyatun ta'amu miskin, maka dia perlu membayar fidyah, pengganti dengan memberi makan orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah, maka barang siapa yang dengan kerelaan hati menambah kadar fidyahnya, sedekah ditambahi dengan demi mengerjakan kebaikan, maka yang demikian itu fahuwa khairullah, yang demikian itu nambah sedekahnya itu lebih baik baginya di sisi Allah. Wa antasumu, tapi siapa yang mau berpuasa, khairul lakum, itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika engkau mengetahui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an.
hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang juga menjadi penjelasan eh, penjelasan bukti-bukti ayat, memberi petunjuk, minal huda, memberi petunjuk, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Quran itu pembeda antara yang baik dan yang buruk. Faman syahida minkumus syahra, siapa saja yang menyaksikan bulan ini, artinya masih hidup pada bulan ini, belum meninggal dunia, fal yasun, maka hendaklah ia berpuasa. Wa man kana maridon, maka barang siapa yang sedang sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka boleh diganti dengan hari yang lain puasanya. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan, wala yuridu bikumul usr, karena Allah tidak suka dengan, tidak menghendaki kesukaran. Ingat, kewajiban agama ini dibikin untuk membuat hidup kita mudah, bukan malah memperumit, mempersusah. Jadi jangan memberatkan diri apa itu ya. Tapi kalau kewajiban, ya jalani kewajibannya tanpa merasa berat. Kalau diringankan oleh Allah, ya diterima keringanannya. Jangan jangan memberatkan diri. Misalnya Anda bepergian, ya buka puasa aja. Jangan kemudian dalam kondisi kelaparan, Anda tahan terus, ini demi saya supaya apa? Lebih dekat dengan Allah. Allah ngasih kemudahan, Anda nggak kesusahan gitu. Kalau bepergian berbuka, sedang sakit harus minum obat aja walaupun bulan puasa. Kalau sakitnya memberatkan ya, kalau sakitnya sakit bisul gitu ya nggak perlu. Sakit yang kalau Anda buat puasa berbahaya. Nah itu berbuka puasa aja. Allah menghendaki kemudahan, jangan memperumit diri ya. Jangan mempersusah diri Anda sendiri. Nanti nggak kuat. Ya. Yang repot lagi mempersusah diri sendiri, kemudian menuntut orang lain supaya sesusah dia. Lah ini yang repot. Kalau Anda mencari yang berat, misalnya ya, dan Anda sudah terbiasa dengan itu, oke. Yang nggak boleh, lebih nggak boleh lagi adalah ketika Anda mewajibkan orang lain menjalani dengan seberat Anda. Itu yang nggak boleh ya, Pak. Kalau untuk Anda sendiri terserah sebenarnya. Kalau Anda merasa kuat walaupun berat ya silahkan. Tapi jangan menuntut orang lain melakukan hal yang sama. Misalnya Anda berpergian rame-rame ya. Lalu Anda berpuasa. Saya memilih untuk berpuasa. Ya sudah, mungkin Anda kuat. Tapi jangan menuntut orang semobil itu supaya berpuasa bersama Anda. Lalu dia boleh berbuka kok. Jadi misalnya dia, enggak, saya berbuka aja. Ya biarin. Hormatilah yang mau berbuka. Kenapa? Boleh kok. Jadi jangan mempersusah orang beribadah. Wala yuri wallahu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr walitukminul iddata, dan mewajibkan kamu untuk mengkodok atau mengganti puasa itu, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Jadi disamakan. Kalau kemudian puasanya nggak puasa 2 atau 3 hari, ya Anda ganti dengan 2 atau 3 hari ketika di hari yang lain. Walitukabbirullaha, dan hendaklah kamu bertakbir kepada Allah, mengagungkan alama hadakum wala'allakum tashkurun, karena Allah telah memberikan petunjuknya padamu, kemudahannya padamu, supaya kamu bersyukur. Wa idza sa'alaka ibadi, wa idza sa'alaka ibadi, dan Nabi Muhammad katakan pada para pengikutmu, siapa yang bertanya padamu dari hamba-hambaku, Ani, tanya tentang aku, bagaimana aku ini dekat apa jauh, katakanlah fa inni qorib, aku ini dekat dengan mereka. Uji da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang memohon memohon pertolongan, yang meminta padaku akan aku sambut, aku jawab. Fal yastajibuli, karena itu kamu pun hendaknya juga menjawab panggilanku. Ya, artinya memenuhi perintah Allah. Wali yu'minu bal yu'minu bi, dan dalam mereka itu beriman padaku, la'allahum yarsyudun, semoga dengan demikian mereka selalu dalam kebenaran.
Uhilla lakum lailatas syiyam. Nah, ini baru sudah Ibu. Sampai situ ya. Baik. Sekarang kita lanjut. Uhilla lakum lailatas syiyam. Kemudian Allah menjelaskan apa yang halal dan yang haram dalam hukum puasa. Dia berfirman, dihalalkan bagi kamu, wahai orang-orang berpuasa, pada malam hari bulan puasa, bukan pada siang hari, rofathu, bercampur atau berhubungan suami istri, ila nisaikum, dengan istri-istrimu. Hunna libasul lakum, mereka itu, istrimu itu adalah pakaian bagimu, membuat kamu tidak sabar untuk menumpahkan ketertarikan nafsumu padanya. Wa antum libasul lahun, dan kamu pun juga pakaian bagi mereka. Di mana mereka tidak sabar untuk tidur denganmu karena beratnya syahwat mereka melebihi yang kamu rasakan. Jadi berhubungan suami istri pada malam hari itu dibolehkan di bulan puasa ya. Karena alimallahu, Allah mengetahui semua rahasia dan kata hatimu, annakum, bahwa kamu ini jika dilarang melakukan hal itu, kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum, nggak dapat menahan nafsumu itu. Karena itu Allah mengampuni kamu. Jadi ya sebulan tidak berhubungan suami istri, banyak orang nggak kuat, gampangannya begitu apa itu. Nanti kalau nggak kuat tambah repot. Nanti malah berbuat yang tidak baik. Ya. Jadi sama Allah diperbolehkan. Untung ini ya. Malam harinya ya, untuk berhubungan suami istri. Sebagaimana boleh malam harinya makan ya. Itulah bahwa Islam tidak bikin berat. Puasa iya, tapi nggak puasa kemudian tiap hari, nggak boleh berhubungan suami istri. Ya mungkin di agama lain bahkan apa eh, tokoh-tokoh agamanya itu malah nggak menikah sama sekali, nggak berhubungan suami istri sama sekali. Ya itu terserah mereka ya. Kalau di agama kita kan tidak, yang ringan saja. Nggak boleh hubungan suami istri, ya cuma siang doang, malam boleh. Ya, kenapa? Karena kamu nggak kuat nah nafsumu katanya Allah. Karena itu Allah mengampuni kamu. Kalau nggak begitu nanti kalian akan terjerumus ke perbuatan yang tidak baik, kotor hingga mendapat hukuman karenanya, dan terhalang untuk mendapat balasan puasa yang dijamin oleh Al-Haq sendiri, sebagaimana firman-Nya, puasa adalah untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Wa'afa ankum, dan setelah Allah mengetahui apa yang mereka ketahui, maka Allah memberi maaf atau menghapus dosa darimu yang menjerumuskan kamu ke dalam ujian dan azab. Dan karena Allah telah memberimu keringanan untuk bergaul di malam hari, fal'ana bashiruhunna, maka sekarang silakan kamu berhubungan suami istri ya, pada malam puasa, pada malam hari di bulan puasa, untuk diizinkan bagimu untuk berhubungan suami istri. Janganlah kamu takut kepada hukuman Allah atas hal itu setelah Allah memberikan izin. Wabtahu, dan ikutilah, kejarlah, makataba, apa yang telah ditetapkan, ditakdirkan Allah, maka taballahu lakum, yang ditetapkan oleh Allah untukmu. Seperti anak soleh yang lahir karena hubungan suami istri itu, karena hubungan suami istri itu lazim akan melahirkan manusia yang dibentuk dalam bentuk Ar-Rahman, untuk kemudian tumbuh dalam kehambaan dan pengetahuan sampai ditunjuk sebagai khalifah dan wakil Allah. Wakulu, dan makanlah pada malam puasa, wasrobu, dan minumlah pada malam itu, hatta yatabayyana, hingga terang dan tampak, lakumul khaytul abiyat, bagimu tanpa kesamaran benang putih yang menurut uruf disebut dengan fajar sodik. Jadi sampai fajar, sampai subuh ya. Minal khaytil aswad, dari benang hitam putih yang sama sebelum fajar sodik yang disebut sebagai fajar kadhib. Keduanya adalah termasuk waktu minal fajar, waktu fajar yang menandai akhir dari malam. Jadi silakan makan sampai subuh, namanya begitu ya. Subuh udah nggak boleh makan. Summa atimmus syiyam, kemudian setelah subuh itu sempurnakanlah puasa sejak waktu yang telah ditetapkan itu, ilal lail, sampai datangnya malam hari, yaitu terbenamnya matahari, di mana putih dan merahnya tidak terlihat dari ufuk timur, alias waktu maghrib. Subuh sampai maghrib puasanya lama-lama ya.
Ada orang puasa 3 hari penuh, Bapak Ibu. Ya, kita enggak, subuh sampai maghrib enggak, sekitar 14 jam lah kalau di daerah Katolik riwayat. Pada saat itu, wala tubashiruhunna, selain tidak boleh makan minum, kamu juga jangan berhubungan suami istri. Pada wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Oh ini, dan jangan pula berhubungan suami istri di malam hari ketika kamu sedang itikaf. Kalau sedang itikaf di masjid nggak boleh berhubungan suami istri, apa itu? Ya memang di masjid tapi masa itikaf malah berhubungan suami istri. Jadi kalau sedang itikaf di masjid, menurut syariat berarti diam di masjid dengan niat mendekatkan diri pada Allah, sehingga batal karena keluar dari masjid kecuali untuk wudhu dan bersuci. Bersetubuh ketika iktikaf tidak diperbolehkan menurut syariat. Tilka, itulah hukum-hukum yang merupakan hududullah, larangan Allah yang membatasi antara iktikaf dengan dirimu agar engkau tidak melampauinya. Fala taqrabuha, maka janganlah kamu mendekatinya, mendekati istrimu, dalam arti mau berhubungan suami istri ketika sedang itikaf, karena demikian itu melanggar perintahnya. Kadzalika, demikianlah batas-batas dan hukum-hukum yang diperintahkan yubayyinullah, menerangkan oleh Allah yang menunjukkan kepada keesaan zatnya, ayatihi, akan ayat-ayatnya, yaitu tanda-tanda menunjukkan tauhid zati, linnas, kepada manusia yang kadang lupa terhadap janji-janji terdahulu melalui ta'ayyunat mereka. La'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Dengan harapan mereka mempelajari tanda-tanda itu karena pancaran nur wujud yang melenyap itu semua. Wala ta'kulu wala ta'kulu amwalakum bainakum. Dan di antara beberapa hukum Allah itu adalah jangan kamu memakan harta sebagian lain di antara kamu bil batil, dengan jalan yang batil. Jadi janganlah di antara kamu memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, seperti mencuri, merampas, riba, suap, hila, dan semacamnya yang mengatasnamakan syariat, penipuan, dan berbagai bid'ah yang dibuat oleh para ahli fikih yang mereka nisbahkan kepada ajaran Nabi Muhammad, yang berasal dari hikmah ilahiyah yang bersih dari bentuk kebatilan semacam itu. Dan juga termasuk hukum ditetapkan itu adalah wa tudlu biha, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu, janganlah sebagian dari kamu menguasakan harta sebagian yang lain ilal hukami, kepada hakim yang menguasaimu. Janganlah sebagian dari kamu membuat kebohongan untuk menciptakan permusuhan, hukum, dan kebencian yang menimbulkan pertengkaran yang berujung pada pengambilan harta dari kedua belah pihak atas salah satu pihak. Litakulu kori fariko, supaya kamu para penguasa dapat memakan sebagian atas semua. Min amwalin nas, dari harta benda orang lain yang terzolimi, bil ismi, dengan jalan yang dosa, dilakukan oleh yang melapor maupun yang dilaporkan. Wa antum, pada kamu wahai pelapor, ta'lamun, mengetahui bahwa kamu adalah berdosa dan berdusta. Kepadamu ya Allah kami berlindung dari hal semacam itu, wahai Tuhan Dzul Quwwatil Matin, yang maha kuat. Jadi apa itu? Nggak boleh menekan harta orang lain dengan cara yang dolim. Entah itu dengan cara dagang yang menipu, dengan money game, dengan riba, dengan suap menyuap, itu mencuri, menipu, memanipulasi, itu tidak boleh ya Pak Ibu ya. Bahkan dengan cara yang sepertinya legal yang tadi, ke pengadilan untuk menuntut orang lain akhirnya berhasil, dia dapat harta sebenarnya dia tahu dia itu berdusta atau berdosa. Ya kayak teman saya itu Pak Ibu dituntut 9 miliar. Ya, awalnya uang yang dia katakanlah dia pakai untuk investasi bodong ya itu 2 miliar. Disuruh kembalikan sama temannya nggak mau. Karena dia merasa ini kan investasi di awalnya perjanjiannya. Temannya nggak peduli, dituntut di pengadilan. Begitu tuntut pengadilan, Bapak Ibu, tuntutannya bukan 2 miliar, tapi 9 miliar. Dan dimenangkan pengadilannya.
Nah, yang gini-gini ini zalim, walaupun seakan-akan legal. Ya. Jadi nggak boleh ya. Harta ini bahaya, Pak Ibu ya. Ada orang itu hobinya ibadah, tapi juga hobinya memanipulasi harta orang lain. Ini bahaya ya. Atau utang nggak mau bayar. Kadang begitu, kadang juga ustadz, kadang juga ngerti agama, kadang pakai jargon-jargon agama juga untuk memanipulasi orang lain itu. Kadang money game juga berkedok agama. Ya. Jadi hati-hati. Kalau kita itu salahnya sama Allah, tobatnya gampang. Tapi kalau sama orang lain, ada harta orang lain yang kita ambil dengan cara tidak baik, Bapak Ibu, itu tobatnya nggak cukup dengan Allah. Orangnya harus juga merelakan. Makanya sih hati-hati. Saya itu paling hati-hati untuk urusan ini. Utang, piutang. Itu saya kalau orang utang sama saya sering lupa. Tapi kalau saya utang sama orang lain, janji saya 6 bulan begitu, seringkali lebih cepat saya bayar. Nah, banyak orang tuh kebalikan itu. Kalau dia utang, dia sering lupa. Kalau ngutangi, nah nggak pernah lupa. Kalau filosofi saya sebaliknya. Kalau saya ngutangi, seringnya saya lupakan. Kenapa? Sudah saya anggap sedekah lah. Tapi kalau saya hutang dan saya janji kapan bayarnya, biasanya saya bayar lebih cepat. Saya dulu ketika awal-awal usaha juga pinjam sama mertua untuk nyetak buku itu kan 90 juta gitu. Saya bilang ya kira-kira 6 bulan Pak gitu. Sambil nunggu bukunya laku. Bukunya belum laku habis sudah saya lunasi apa itu. Kenapa? Ada rezeki dari yang lain saya kasih. Karena ya menurut saya hutang itu harus disegerakan. Makanya mertua saya ngutangin saya senang. Karena selalu bayar. Eh, pada yang lain pun juga begitu. Jadi harus hati-hati ya. Urusan harta ini jangan jangan gampangkan. Ada orang ibadahnya sangat serius. Urusan harta ini sangat sembrono. Itu main money game, orang lain suruh investasi, akhirnya amblas uangnya. Bagi dia mungkin biasa aja, bagi orang itu biasa jadi tabungan pensiun dia mungkin. Bagi dia itu mungkin satu-satunya sumber. Dan dia mungkin orang yang lugu, percaya sama kita, uangnya diserahkan ke kita. Oh, itu banyak terjadi apa ya, dan banyak bikin orang jadi stres, depresi gara-gara itu. Makanya harus dihati-hati lah ya. Allah mengetahui dalam ilmu hudurinya bahwa dia selalu hadir ya. Dan sudah mendahului pertanyaan orang-orang yang bertanya tentang bagaimana bertambah dan berkurangnya ukuran bulan. Yang tambah kecil kemudian bertambah besar menjadi bulan sempurna. Jadi bulan ya, bulan sabit, kemudian tambah lama tambah jadi purnama. Lalu setelah purnama baik lagi mengecil lagi jadi bulan sabit lagi. Maka Allah memberitahu nabinya tentang apa yang mereka tanyakan itu sebagai anugerah darinya. Allah berfirman, Yas'alunaka, mereka bertanya padamu, wahai penyeru pada benaran, yaitu Nabi, Anni, tentang anil ahillah, tentang kuantitas perubahan bulan sabit. Anil ahillah. Yas'alunaka anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnas. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Walaisal birru bi anta tul buyuta min duhuriha walakinnal birra manittaqo. Wa'tul buyuta minal abwabiha. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tentang bulan sabit ini. Katakanlah pada mereka untuk menjawab pertanyaan itu dengan kalimat yang bersumber dari hikmah yang sejalan dengan uslub sang maha bijak sesuai dengan kondisi dan penerimaanmu. Jika mereka bertanya tentang hikmah dan maslahat yang ada pada bulan sabit itu, maka itu adalah sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Puncak pengetahuan orang-orang berakal tentang bulan itu bukanlah cahaya bulan yang berasal dari matahari dan bahwa pada dasarnya bulan itu adalah gelap. Bulan yang mendapat cahaya karena berhadapan dengan matahari, sementara bumi tidak menghalangi. Lalu apa sebenarnya matahari dan apa sebenarnya bulan, dan bagaimana hubungan antara keduanya?
hal itu tidak terjangkau pikiran seorang pun dari makhluknya. Karena persoalan itu hanya diketahui oleh Allah, maka tidak perlu seseorang bertanya tentang hal itu. Namun, hiya itu yaitu pergantiannya yang terjadi pada bulan bertambah dan berkurang, naik dan turun karena bulan adalah mawaki itu tanda-tanda waktu tertentu linas bagi manusia dalam urusan hidup mereka seperti waktu yang ditentukan untuk utang iddah, membayar utang iddah, taklik yang berhubungan dengan bulan dan ukuran-ukuran lain yang berlaku dalam muamalah antara sama manusia, meliputi soal adat maupun ibadat. Wal haj juga khususnya di bulan haji, puasa dan nazar tertentu, semuanya diatur dengan perubahan bulan yang telah ditentukan waktunya. Dan sebagaimana halnya bahwa pertanyaanmu itu tidak tergolong persoalan yang dianggap baik dan berhubungan dengan agama dan tauhid, maka demikian laisal birru bi antu ta'tul buyuta min zuhuriha. Maka demikian bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, bukan melalui pintu. Jadi nggak boleh memasuki rumah orang lewat belakang, gitu ya, tapi lewat pintu depan. Bukanlah kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, bukan melalui pintu. Apabila telah memulai ihram haji, tiba-tiba bahas haji ini ya Mbak Ibu ya. Tadi bahas puasa, sekarang bahas haji ini. Kaum Ansor tidak memasuki rumah mereka melalui pintu, tapi membuat lubang di belakang rumah dan masuk melalui lubang tersebut. Mereka meyakini perilaku ini termasuk hal baik, karena itu Allah mengingatkan kesalahan mereka dan memberi petunjuk kepada kebajikan hakiki dengan firman-Nya, walakinnal birra, akan tetapi kebajikan yang diterima oleh Allah itu ialah kebajikan orang-orang yang bertakwa. Walakinnal birra manit tako. Oh, ini dulu, zaman dulu, orang Ansor itu kalau habis haji, masuknya dari lewat pintu belakang. Gitu. Mereka berkeyakinan itu akan lebih baik. Nah, ini Allah bilang, enggak, kebaikan bukan masalah kalau masuk lewat pintu belakang atau pintu depan, tapi kebaikan itu adalah mereka yang bertakwa. Dengan menjauhi semua yang diharapkan Allah secara mutlak ketika mengenakan pakaian ihram. Karena ihram itu merupakan kematian irodi yang dalam bahasa syariat disebut haji. Kedudukan kain ihram itu setara dengan kain kafan pada saat kematian alami tiba. Sebagaimana mayit mengenakan kain kafan, ia terjaga secara terpaksa itirori dari segala hal yang diharamkan. Demikian pula orang yang sedang memakai kain ihram haruslah menjaga dirinya dari segala hal yang diharamkan secara sadar dan sukarela, ikhtiari. Jadi ya Bapak Ibu, kebaikan itu adalah kalau kita bertakwa gitu ya, bukan masalah masuk pintu belakang, masuk pintu depan gitu. Dan ketika haji ini, Syekh Abdul Jailani memberikan keterangan ya, orang haji itu pakai baju ihram. Baju ihram itu seperti kain kafan. Artinya apa? Kita latihan mematikan ego dan nafsu kita, dalam tanda petik ya, sebelum mati beneran. Jadi mati beneran pakai kain kafan. Itu kita dipaksa untuk nurut sama Allah gitu ya. Karena nggak bisa ngapa-ngapain juga, udah kayak kain kafan. Tapi kalau pakai pakaian ihram itu beliau sebut dengan secara sadar sukarela, kita ikhtiari, kita mengharamkan diri kita untuk melakukan beberapa hal yang tidak baik ya. Kalau udah pakai pakaian ihram Bapak Ibu, kan kita mengharamkan diri kita untuk pakai baju wangi-wangian, apa berdebat, kemudian apa menyakiti binatang dan lain-lain. Dan itu latihan untuk mati sebelum mati. Pakai baju ihram itu kayak kain kafan. Dalam hal ini mematikan nafsu sama ego kita. Dan jika masuk rumah dari belakang dan membuat lubang rumah itu bukan termasuk kebajikan. Wa Waktul buyuta min abwabiha, maka masuklah ke rumah itu dari pintu-pintunya sambil menutup mata dengan ikhlas dan takut padanya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah pada Allah supaya kamu jadi orang yang beruntung. Dari terserahlah mau masuk lewat pintu belakang, mau masuk pintu depan, silahkan.
Karena bukan itu ukurannya. Yang penting kamu bertakwa, maka kamu jadi orang yang beruntung. Begitu ya. Dan waqatilu fi sabilillah. Dan salah satu batasan yang ditetapkan di antara kamu adalah perang melawan musuh agamamu. Perangilah di jalan Allah orang-orang musyrik yang berpaling dan di jalan yang benar dengan keras kepala dan sombong. Khususnya waqatiluna fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Khususnya orang-orang yang memerangi kamu dan bermaksud memberantas kamu dengan menyerangmu terlebih dahulu. Wala ta'tadu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Dan janganlah engkau, wahai orang beriman, melampaui apa yang dilarang untukmu, yaitu larangan membunuh orang kafir mu'ahad, menyerang secara mendadak, berperang di tanah haram dan bulan-bulan haram, mendahului untuk menyerang, dan lain-lain. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas atau melanggar ketentuan perjanjian damai. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, Islam itu damai. Tapi kalau kemudian kita ini diperangi, maka kita wajib melawan. Tapi dalam dalam peperangan pun nggak boleh melampaui batas, ya. Karena kadang-kadang orang-orang kalau sudah perang itu akhirnya melakukan kejahatan perang, apa ya, memperkosa, membunuhi anak-anak misalnya, yang nggak perlu dilakukan akhirnya. Kenapa? Udah terlanjur emosi, udah terlanjur dendam. Lah itu nggak boleh. Perang secukupnya untuk mempertahankan diri, untuk supaya kita tidak dijajah, tapi nggak boleh berlebih-lebihan, nggak boleh kemudian mendolimi, melakukan kejahatan perang ya. Dan jika mereka berkumpul untuk memerangimu dan bergerak ke tempatmu, waqtuluhum haitsu taqiftumuhum, maka ya sudah, kamu harus membela diri. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, di tempat manapun kamu temui. Wa akhrijuhum, dan usirlah mereka jika kamu telah mengalahkan mereka, min haitsu akhrajukum, dari tempat mereka telah mengusir kamu, yaitu Mekah. Dan timpakanlah fitnah dalam kekacauan di antara mereka dan masukkan mereka dalam kesulitan. Karena sesungguhnya wal fitnah itu asyaddu minal qatl, karena sesungguhnya fitnah itu lebih besar bahayanya dan pengaruhnya daripada pembunuhan. Karena pengaruh pembunuhan hanya berakhir dengan pembunuhan tersebut, sedangkan pengaruh ditimbulkan oleh fitnah akan terus berlanjut dan tak pernah berakhir. Wala tuqatiluhum, dan hendaklah kamu jangan menjaga perjanjian, khususnya janganlah kamu memerangi mereka dan mengawali peperangan indal masjidil haram, di masjidil haram yang di dalamnya diharamkan menghilangkan nyawa secara mutlak, hatta yuqatilukum fih, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu dan mereka mulai berperang serta melanggar batas-batas Allah, maka fa in qatalukum faqtuluhum, maka jika mereka mau membunuhmu ya sudah, bunuhlah mereka lebih dulu di tempat itu, walaupun walaupun di tempat yang sebelumnya diharamkan, Masjidil Haram ya, sambil berkata kadzalika jazaul kafirin, demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Fa inin tahau fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian jika mereka berhenti dari kekufuran mereka dan tidak lagi memerangi kaum mukmin dan beriman dengan tulus, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah melihat kesungguhan hati mereka, ghafurur rahim, Allah Maha mengampuni kekufuran mereka yang mereka tunjukkan sebelumnya, ar-rahim, dan Maha penyayang pada mereka, menerima iman mereka karena iman dan Islam yang lahir dari diri mereka. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim
wa ana ala dzalika minasyahidin. Terima kasih ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.